dan permintaan kami kemarin sudah kami saksikan Yang Mulia, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada pengadilan Yang Mulia kali ini. Nah, kami ini bukannya liar, kami juga advokat hadir dengan undang-undang. Kepada Ketua Tim, apabila semua yang diharapkan ini tidak ada realisasi atau tidak mendapat perhatian hukum, paling tidak terdakwa bisa dihadirkan. Jadi saya mohon kepastian seandainya Selasa depan saksi tidak bisa hadir lagi. Itu ada di situ, cuman takutnya dari sini. Gimana kabar, sehat? Sehat, tapi ternyata belum bisa dihadirkan ya. Ya, itu kami dari Bunda Sukawat terus dapat kabar kemarin meninggal kemarin ya. ya dengan sholat isya. Mudah yang ini ya. Selama yang lain yang masih ditahan pada sistem dan itu sehat, sabar akan Iya. sudah dibawa ke rumah ya jenazah beliau. Tadi malam kayaknya langsung dikeluarkan dari tahanan. Saya kurang tahu bahwa ya kasihan sudah BAD jika sudah dikasih pakai PMS sudah Sakitnya parah ya. ya parah sekali, udah tubuhnya gini dan Saya diupayakan dibawa ke rumah sakit gitu. itu pulang dari rumah sakit itu tambah parah. Terus dibawa ke rumah sakit, dibawa lagi ke tahanan, tambah parah. Tambah parah malah dibawa ke tahanan, Bos. Ya, ya beda lagi sih ya. Barakallah doanya lagi, doa lagi ya. Ya. Luar biasa. Ya, siap, siap. Siap, kalau bisa, lagi siap. Jangan lupa kita semangat malam di malam dulu. Iya, betul, betul. Iya, iya lagi, siap lagi. Terus kalau ini sama dari kita semua ya. Ya, siap. Tadi malam sampai nangis di pasar Bro itu sempat masuk ke sini. Masuk.
Jadi mudah-mudahan selasa depan giliran saksi ahli sidang saksi sudah berusaha. Oke. Oh ya, Terus yes, ya. itu tidak bermaksud tidak yang ada di surat Yunus ayat 38. Baik, baik, Doa Nabi Musa. baik. Hasil doa itu Firaun keberani. Ya, siapa lagi? Antum doanya tidak didengar oleh Allah. Insya Allah. Ayat kembang. Jelas. Insya Allah. Itu yang tadi Tidak ada pasal-pasal tentang doa. Jadi yang saya sampaikan itu tadi ternyata sudah diberikan dalilnya oleh Bang Eki. Baik, siap. Surat Yunus ayat 88 katanya. Baik. Selesai sidang, main ke sini barangkali boleh mohon izin semua lawyer kuasa hukum ke baris krim. Baik, siap hakim. Mengkaji masalah langsung di baris krim. Oh ya, hadir ya. Dengar saudara ya. Dengar hakim. Dari penasihat hukum hadir. Dari jaksa hukum. Bidang dalam perkara pidana nomor 61 Densus 2021 nomor perkara 1 semua dan sehat saudara ini. Sehat, alhamdulillah. Saya minta cara hari ini masih saksi. Bagaimana? Alasannya apa tanya? Siapa yang hadir? Gus Yakut sama Said Akil. Gus Yakut Kenapa? sama Said Akil. Tidak tahu alasannya. Yang terdakwa itu bisa diatur itu? Allah. Tiga ya. Terdakwa ya. Ada satu. Dan kalau bisa menghadirkan hari ini, bisa. Izin sebelum ditunda kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mulia. Pertama, pada 4 Februari yang lalu kami sudah mengirimkan surat baik melalui Ketua Pengadilan Negeri dan Sekyu Majelis Hakim juga kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sekyu Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya di dalam surat tersebut kami menyampaikan permohonan untuk menghadirkan terdakwa pada sidang hari ini. Dan adapun alasannya yang pertama bahwa pemeriksaan perkara di persidangan atas kasus terdakwa Sugi Nur Harja adalah dalam rangka untuk mencari, menemukan dan membuktikan kebenaran material. Oleh dan karenanya kehadiran terdakwa sangat urgen dalam rangka mengungkap kebenaran material dan fakta hukum yang diungkap di persidangan. Yang kedua, bahwa selama persidangan sebelumnya tim penasihat hukum kesulitan untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan pendalaman terhadap materi pemeriksaan persidangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi langsung kepada terdakwa. Terlebih lagi beberapa kendala teknis terkait sarana online menambah kesulitan tim penasihat hukum untuk menjalankan tugas pembelaan secara maksimal. Yang ketiga, bahwa pada asalnya pemeriksaan perkara terhadap terdakwa adalah wajib dilakukan secara langsung dan dalam satu sidang yang terbuka untuk umum. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang dapat dipertimbangkan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 154 KUHP junto pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan tata cara persidangan elektronik, maka kehadiran terdakwa dalam persidangan adalah imperatif.
Jadi mempertimbangkan hal tersebut, kami meminta pada persidangan yang ketiga, yakni Selasa tanggal 9 Februari 2021 dan persidangan selanjutnya, agar jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa. Dan pada hari ini terdakwa tidak bisa dihadirkan, terlepas persoalan saksi tidak dihadirkan itu hal yang lain. Dan permintaan kami kemarin sudah kami saksikan, Yang Mulia, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada pengadilan Yang Mulia kali ini, kami akan konsisten pada rencana sebelumnya bahwa kami akan walk out hingga terdakwa bisa dihadirkan. Tapi sebelum kami walk out, izinkan dari rekan kami untuk menyampaikan berkaitan dengan permohonan penangguhan. Silakan Bang Egy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim dan yang saya hormati saudara jaksa, hak untuk penangguhan itu terjamin atau ada di dalam undang-undang, khususnya KUHP kita. Persoalan seriusnya, kami merasa hak hukum yang dimiliki oleh klien kami yang kami perjuangkan hingga detik ini belum dikabulkan oleh Yang Mulia. Maka oleh karena itu kami berharap hari ini ada putusan yang bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Paling tidak ucapan lisan untuk dinyatakan oke, karena itu berlaku juga. Logika yang harus dibangun oleh kita adalah kesetaraan kita dalam konteks persidangan. Hakim hadir ada karena undang-undang, jaksa hadir karena undang-undang, polisi dalam konteks ini sebagai penyidik juga dengan undang-undang. Nah, kami ini bukannya liar, kami juga advokat hadir dengan undang-undang. Tapi kesan dalam praktek terkesan seolah-olah kalau di persidangan ini hakim yang paling utama. Tidak. Maka oleh karena itu hak hukum ini mohon diperhatikan. Jangan ada arogansi identitas kita masing-masing, karena masing-masing punya pekerjaannya yang spesifik. Kami membela secara maksimal, jaksa menuntut, kemudian polisi menyidik, dan hakim baru memutuskan. Nah, di dalam konteks itulah sudi kiranya Pak, apalagi semalam kita mendengar atau kemarin Ustaz Maher, seorang ulama yang kita cintai bersama menghembuskan nafasnya di tahanan Mabes Polri dengan diduga ada macam-macam yang berkembang. Nah, pertanyaan seriusnya, dalam satu sel yang satu dalam konteks di Mabes Polri itu ada klien kami yang sudah kami mohon sejak lama. Bagaimana jika terjadi hal-hal ini terhadap klien kami? Tanggung jawab moral hukum jaksa hakim itu di mana gitu? Harus jelas, saya minta pertanggungjawaban moral ini yang sangat. Dan kita hanya mampu dalam konteks sekarang ini berdoa saja, karena mau melakukan apa? Undang-undangnya ada pada kekuasaan hakim untuk melepaskan atau menangguhkan penahanan ini, apalagi tidak dihargainya dengan tidak hadirnya saksi. Apa karena jadi menteri agama jadi beda? Nggak ada hukum di Indonesia begitu, tanpa kecuali pasal 27 ayat 1 UUD 45. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini kami ingin kepastian daya paksa dari jaksa bahwa menghadirkan saksi, kan saksi dari kalian itu dia yang bikin laporan. Bagaimana bersaksi di sini, bertarung secara intelektual sama kita, ya, secara hukum. Oleh karena itu dengan kondisi objektif ini, sudi kiranya hakim yang punya kewenangan berilah penangguhan penahanan, rasa keadilannya, rasa kemanusiaannya yang dijamin oleh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa ini jadi dasar negara kalau nggak bisa kita praktekkan, ya? Oleh karena itu harapan kami dengan sangat hormat kepada majelis, ucapkanlah secara lisan dulu bahwa klien kami bisa ditangguhkan.
Nah, kalaupun tidak, kami tidak berdaya, kami hanya berdoa. Allah Maha Kuasa, azab Allah bisa menimpa kalian yang azab kita ini, berharap kalian tuh sadar gitu loh. Ini peristiwa politik, bukan hukum. Kalau peristiwa hukum nggak begini. Oleh karena itulah hak kami untuk berdoa yang sangat mengerikan untuk datangnya azab bagi yang memperlakukan kezoliman buat kami ini. Saya kira demikian yang mulia. Ini saya sudah dibagi tugas, saya juga diminta bicara oleh ketua tim. Jadi kalau saya nggak jalankan, saya menyalahikan. Saya mau bicara sedikit saja tentang fakta hukum, karena yang ada di persidangan ini adalah bagian dari fakta hukum dan logika hukum maupun logika medis. Kita ini hampir rapat, majelis juga hampir rapat. Kalau terdakwa dihadirkan sendiri di situ, ini kan tadi tidak menyimpang daripada imperatif tadi. Jadi mohon terdakwa dihadirkan. Apabila tidak atau bagaimana, saya yang terbiasa oleh ulama samina wa ta'na pada pimpinan, dalam hal ini di antara empat ini ada ketua tim, saya ikut saja kepada ketua tim apabila semua yang diharapkan ini tidak ada realisasi atau tidak mendapat perhatian hukum, logika hukum, moralitas. Terima kasih. Baik, Pak Hakim, mohon izin saya Pak Hakim. Masih ada lagi dari penasihat hukum saudara biar penutup. Silakan Bang Midan. Baik, majelis ya mungkin beberapa pertimbangan yang akan majelis berikan ini kami punya usulan. Ya, usulan dari teman-teman kami kan paling tidak terdakwa bisa dihadirkan. Ya, di mana terdakwa merasakan proses persidangan seperti apa. Kalau berkaitan dengan pandemi, kita juga bisa melakukan tes antigen di sana. Beliau sehat, sambil karena kami ini juga tidak mempunyai akses yang luas untuk bisa bertemu. Itu berkaitan dengan proses persidangan dihadirkan. Kami minta mungkin kebijakan majelis bagaimana supaya bisa dihadirkan, kemudian dia dites antigen, dia tidak bermasalah, dia bisa berangkat ke persidangan sehingga kita bisa sidang dengan normal kembali. Dan penangguhan penahanan. Dari saudara-saudara Gubernur yang Baik, terima kasih yang mulia. Jadi saya mohon kepastian seandainya Selasa depan saksi tidak bisa hadir lagi, apa konsekuensinya? Ya. Karena kalau sidang ditunda itu saya yang dirugikan. Saya sudah 4 bulan di sini Pak Hakim, tidak ketemu anak, tidak ketemu istri, tidak ketemu santri, 4 bulan. Ya, subhanallah, sangat Habis ini kita berdiri ya. mohon bagi pengertian. Kalau enggak kan enggak masuk. Oh iya. ini bagian dari proses proses Ya, penangguhan penahanannya Pak Hakim mohon dilaporkan. ada 2 hal yang menjadi mungkin poin dari yang mengenai permohonan penangguhan penahanan. Kita pikir masih dipertimbangkan. Dalam arti sebelum ada penetapan berarti masih yang belum lah ya. Pak Hakim, mohon maaf, saya pernah sidang di Palu dan di Surabaya, kasusnya sama, pasalnya sama, pelapornya sama, persis ini. Dan kami tidak ditahan, kami saksi, tersangka, terdakwa, kami pulang. Saya belum muamalah saja. Ya itu menjadi bahan pertimbangan juga bagaimana. Tapi sementara proses belum lah. Ya. Satu lagi mengenai sidang. Ada tanggapan dari permohonan dari penasihat hukum itu menghadirkan. Lapor no action. Terkait permintaan dari teman-teman penasihat hukum, belum ada penetapan atau belum ada informasi dari pihak, karena sebetulnya ini kan dari kejadian yang ketika ada informasi atau apa langsung saya konfirmasikan ya. Sampai saat ini belum ada. Karena itu izin yang mulia Bentar, agar bentar, kami bentar, konsisten. bentar. Saya mau bantah dulu Pak. Ini kan logika struktural. Jaksa enggak harus pentingnya mulai. Kenapa hukum tergantung struktur? Kan harus jelas kita ini. Yang terakhir yang mulia, karena kami ingin konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada persidangan sebelumnya,
sebelum sidang ini ditutup dan ditunda, mohon izin kami keluar bagian dari walk out dan mudah-mudahan sidang selanjutnya bisa dihadirkan terdakwa. Terima kasih, tanpa mengurangi rasa hormat kami pamit. No korban, no action.